Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk mengobati rasa penasaran kamu kepada seseorang yang mungkin hubungannya ini dia tidak pernah memberikan sebuah kabar kepada diri kamu, atau mungkin juga hubungannya lagi off. Tapi terkait perasaan kamu, rasa rindu kamu kepada diri dia itu masih ada, dan bahkan ingatan kamu tentang dia itu ada. Tapi kita akan cek apakah ada kesan tersendiri dari dia ke kamu untuk seseorang yang sudah lama tidak ada kabar. Dan kamu di sini masih ada perasaan rindu atau mungkin juga perasaan lain terhadap dia, yang seakan-akan kayak ngerasa bahwa apakah ini adalah sinyal dari diri dia, dan seperti apa kesan kamu di mata dia untuk seseorang yang sudah lama tidak memberikan sebuah kabar. Hubungan penuh dengan emosional ya, sahabat bagian antara kau dan dia sebelumnya. Dan kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti apa energinya kita akan cek bersama-sama ya. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Apa sih kesan kamu di mata dia untuk seseorang yang sudah lama tak ada kabar? Siapapun dia sahabat bagian, yang dulu atau mungkin juga yang kemarin kau masih terikat hubungan emosional antara kau dan diri dia, baik dia adalah orang lama atau mungkin juga orang baru, atau mungkin juga orang yang pernah ngejalin ikatan emosional yang mendalam sama kamu. Kamu punya kesan gak sih di mata dia? Kita cek untuk energinya itu seperti apa. Ini adalah energi dari semesta yang berkaitan dari kesan kamu di mata dia, seseorang yang mungkin sudah lama tidak ada kabarnya. Kita akan cek bersama-sama. Oke, sahabat bagian, masih promosi sedikit ya. Buku karya Kevin, Heart dan juga Connection ini masih tersedia, tapi sistemnya masih PO ya sahabat bagian, karena Kevin belum restock juga untuk stok bukunya. Kalian bisa miliki saja buku Heart dan juga Connection. Untuk volume pertama adalah Heart, untuk volume kedua adalah Connection. Caranya bagaimana? Ada di link Shopee kolom deskripsi ya sahabat bagian, karena buku ini eksklusif. Jadi mungkin nanti kalau setelah ini buku ketiga, 4 dan seterusnya muncul, mungkin buku pertama, kedua ini stoknya sedikit banget ya. Oke, itu promosinya aja. Dan kita akan cek bersama-sama karena Kevin penasaran banget nih untuk tema-tema yang kayak gini. Mungkin ini adalah perwakilan dari energi sahabat bagian ya. Kita cek apakah kamu masih punya kesan di mata dia, seseorang yang sudah lama gak ada kabar. Kita cek ya. Kita cek bersama-sama apakah ada kesan. Oke, sahabat bagian, kartunya adalah hypocrisy, tentang drama kepura-puraan dan juga palsu. Ya, dia mungkin pura-pura bersembunyi di dalam sebuah hubungan ini kepada diri kamu. Namun yang namanya perasaan itu nggak bisa dibohongi loh sahabat bagian. Terlebih ya, kalau misalkan kamu sama dia di awal sebuah hubungan itu cinta penuh dengan emosional, penuh dengan perasaan. Kalau penuh dengan perasaan pasti banyak sekali momen-momen yang terasa sampai di hati. Ya, sekalipun dia adalah orang yang cuek, orang yang mungkin play victim, atau mungkin juga orang yang penuh dengan drama, tapi kehadiran kamu tentunya sudah memberikan sebuah warna tersendiri dalam hubungan ini. Kartu pertama, hypocrisy. Meskipun orang ini seperti acuh tak acuh kepada kamu, yang tak memberikan sebuah kabar, tapi perlu diingatkan, dia seperti memiliki dua muka, yang terkadang terlihat tidak baik-baik saja, tapi ternyata dia baik-baik saja. Dan juga sebaliknya,
Yang terlihat baik-baik saja, tapi hatinya lagi nggak baik-baik saja. Kepura-puraan ini mungkin mengindikasi bahwa orang ini memang tertutup. Ketika mengenal kamu, memang orang ini memang tertutup. Tapi kamu masih bisa merasakan bahwa sebenarnya dia menyimpan sebuah perasaan khusus kepada diri kamu. Dan kamu merasakan siapapun dia yang terhubung kepada kamu, meskipun tidak ada kabar, kamu sebenarnya juga sudah tahu kalau kamu punya peran, kamu punya kesan di mata diri dia. Sekalipun dia menolak, tapi kamu merasakan ke dalam ruang hatinya dia yang paling dalam. Di kartu Hypocrisy di sini, siapapun dia, siapapun kamu dalam hubungan ini, meskipun ada secuil sebuah kesan, Kevin bisa merasakan kesan ini yang terkadang dia abaikan, tapi nggak bisa dihempaskan begitu saja. Kan mungkin ini adalah bagian dari long term memory. Oke, kita akan cek untuk kartu yang selanjutnya. Energinya adalah blank. Saat kebahagiaan mungkin dia buta, mungkin dia tidak tahu harus berbuat apa kepada kamu, makanya dia nggak memberikan sebuah kabar kepada diri saat kebahagiaan. Ketidaktahuannya dia tentang makna hubungan ini membuat diri dia belum yakin sepenuhnya tentang hubungan cinta yang dia rasakan kepada kamu. Tapi kami merasakan sekerasnya dia kepada kamu, atau mungkin juga ketidakjelasan hubungan ini antara kamu dan diri dia. Kesan-kesan tersendiri dari kamu ini sebenarnya akan muncul dalam bentuk mimpi atau rasa bersalahnya. Simbol di kartu blank di sini, seseorang yang matanya tertutup, seakan-akan buta, tidak melihat bahwa hubungan kamu sama dia itu sebenarnya ada perasaan, itu sebenarnya ada sebuah momen. Kan mungkin orang ini terlalu disibukkan dengan rutinitas atau hal yang lain, sehingga kamu tidak terlihat begitu jelas dalam paparan perasaan atau mungkin juga dalam paparan hati. Tapi seiring waktu berjalan saat kebahagiaan, waktu yang akan menggerus diri dia, waktu yang akan membuat diri dia tuh kayak ngerasa bahwa kamu punya peran di situ. Tapi kamu jangan terlalu berharap banyak saat kebahagiaan bahwa kesan kamu itu di mata dia itu besar. Kamu jangan berharap banyak, karena mungkin ini yang membuat kamu tuh kayak ngerasa terus berharap kepada dia, sedangkan orang ini cuek. Orang ini cuek. Dua kartu ini mengindikasi bahwa dia adalah orang yang cuek. Apakah dia adalah si pekok yang aku cintai saat kebahagiaan? Karena Kevin merasakan di antara dua kartu ini, mungkin dia adalah si pekok yang aku cintai. Si pekok yang aku cintai itu adalah seseorang yang sudah kamu cintai, sudah kamu berikan afeksi, tapi dia terkadang nggak peka. Mungkin dia terlalu dominan, atau mungkin juga hubungannya adalah hubungan yang cukup rumit, sehingga dia nggak bisa mengutarakan apa yang dia rasa kepada kamu. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Notice, wow, sangat bagian, tapi ada jawaban nih. Ada jawaban, dan notice ini kalimat oracle-nya adalah jawaban, timbal balik, dan juga fokus. Ya walaupun kau mungkin bukan menjadi fokus utamanya dia untuk saat ini, ya kenapa nggak menjadi fokus? Ya karena dia tidak memberikan kabar kepada kamu. Artinya kamu belum difokuskan sebagai seseorang yang berarti dalam benaknya dia. Tapi dari kartu notice ini mengindikasi bahwa sebenarnya kamu punya kesan. Simbol di sini ada seseorang yang sedang menatap sebuah lilin. Ya. Seringkali dia ketika ngejalin hubungan lama dengan kamu penuh dengan emosional. Ada sebuah kesan dari diri dia bahwa tatapan mata kamu adalah sesuatu yang dalam benaknya dia. Karena Kevin melihat ada sebuah momen saling menatap tanpa bicara, baik secara video call atau mungkin juga bertemu secara langsung. Tapi kamu kayak ngerasa bahwa, atau dia kayak merasa bahwa dulu momen ini adalah sesuatu yang bisa dimengerti sepenuhnya. Dan Kevin melihat dari tatapan ini adalah sebuah kesan yang memberikan sebuah memori antara kau dan diri dia. Coba kalian ingat lagi, ketika kalian ngejalin sebuah hubungan, dia pernah menatap tajam mata kamu, walaupun tak berkata apapun, atau mungkin juga dunia seperti berhenti sejenak. Dan ini adalah kesan.
Lalu kesan yang Kevin rasakan dari kartu notice di sini, karena ada sebuah timbal balik ya. Ada kesan tentang sebuah pelukan terakhir. Ketika dia terakhir memberi kabar kepada kamu dan saat ini sudah lama nggak ada kabar, ada sebuah pelukan terakhir, bukan pelukan yang biasa saat bagian, tapi ini seperti pelukan yang terasa berat bagi diri dia. Yang seakan-akan dia ingin menahan waktu, tapi dia nggak bisa harus berbuat apa. Makanya dia tidak memberikan sebuah kabar kepada diri kamu. Dan mungkin ini adalah hubungan yang cukup lama. Mungkin kamu lupa, tapi dia punya kesan bahwa dia pernah memeluk kamu. Ada sebuah pelukan terakhir yang terasa berat bagi diri dia. Dan di kartu notice di sini, Kevin merasakan bahwa seseorang yang sudah lama tak ada kabar dari kamu. Kesan yang Kevin rasakan di sini, kamu sama dia tuh pernah berkomunikasi. Ada sebuah percakapan yang sifatnya adalah larut malam atau tengah malam. Ada obrolan panjang, mungkin itu obrolan tentang rutinitas, tentang mimpi, tentang ketakutan, tentang hal-hal apapun. Dan percakapan ini dimulai dari percakapan larut malam. Dan itu adalah kesannya dia dari kamu, kesan kamu dari dia, yang masih teringat, yang masih terasakan sampai dengan saat ini. Meskipun secuil ya saat bagian, tapi momen ini adalah momen yang berkesan. Karena kalian pernah ngobrol larut malam. Dan bahkan mungkin dia kayak nungguin kamu sampai kamu berhenti bicara. Karena di sini simbolnya ada orang yang fokus lagi melihat lilin di sini ya saat bagian. Kesan yang Kevin rasakan, notice ini punya makna yang banyak banget ya, terutama dalam ranah komunikasi. Ada kalimat sederhana yang membekas di hatinya dia, terutama dari kesan kamu. Mungkin kamu pernah berkata kepada dia bahwa aku percaya sama kamu, atau mungkin juga aku nyaman sama kamu. Dan kata-kata kecil ini akan berdampak besar dalam kesan hubungannya dia kepada kamu. Ini bukan tentang kata-kata yang standar, aku cinta kamu, I love you, sayang, dan lain sebagainya. Tapi kata-kata kecil seperti aku percaya pada kamu, yang kamu utarakan ke dia. Dia masih ingat tentang kesan ini. Ya mudah-mudahan kata-kata kamu ke dia tentang aku percaya pada kamu ini membuat dia tersadarkan atau tergugah hatinya untuk notice lagi pesan terakhir kamu atau pertanyaan-pertanyaan tentang diri kamu. Karena kami merasakan ya, dia yang tidak ada kabar nanti juga akan muncul lagi. Karena kartu tengah kita notice, ini bisa mengindikasi bahwa dia bisa muncul lagi saat kebahagiaan. Bisa muncul lagi. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Itu kan bisa muncul lagi, ada kartu offer. Offer ini tawaran, keputusan, atau firasat. Offer ini juga dia akan menawarkan hubungan kembali kepada kamu. Entah kapan ya saat kebahagiaan, tapi Kevin ngerasain dalam waktu dekat ini sih, kurang lebih di bulan ini, dia akan memberikan sebuah jawaban kepada diri saat kebahagiaan. Karena pada dasarnya kamu itu punya kesan di mata dia. Dan kata terakhir kamu kepada dia bahwa aku percaya sama kamu, atau mungkin juga aku nyaman kok sama kamu, ini yang membuat kamu punya kesan di benaknya dia, yang seakan-akan ini adalah perasaan pulangnya dia ke kamu secara emosional. Dan saat bersamaan perasaan semacam ini atau sensasi aneh semacam ini yang dia rasakan, dia kayak ngerasa bahwa ya dia nanti akan kembali ke diri kamu. Entah itu hanya sebatas say hello atau apa, atau menawarkan sebuah hubungan, atau mungkin juga kamu kayak ngerasa firasat nanti dia akan datang lagi. Karena kamu ternyata memang punya kesan, walaupun dia adalah si pekok yang aku cintai. Walaupun di sini dia orangnya blank banget, tapi di dua kartu ini menunjukkan bahwa ternyata kamu punya peran saat kebahagiaan. Bahkan perasaan pulang dari dia ke kamu itu ada. Kenapa seperti itu? Di kartu offer ini tentang keputusan, tentang sesuatu hal yang ditawarkan, mengindikasi bahwa ketika dia tidak ada kabar
ke kamu. Artinya memang sebenarnya tidak ada perpisahan di situ. Dia tidak memberikan kabar, artinya tidak ada perpisahan. Perpisahan yang tidak selesai, atau sama sekali tidak ada perpisahan, yang seakan-akan hubungannya ini ngambang. Dan saat segalanya ini berakhir tanpa benar-benar tuntas saat bagian, atau tanpa penjelasan, tanpa salam terakhir, tanpa pamitan, atau juga hanya keheningan yang menusuk. Ini lama-lama menjadi perasaan rasa bersalah, karena kamu di sini nggak pamitan, dia nggak pamitan sama kamu, meskipun nggak ada kabar. Toh juga nanti akan muncul nih saat kebahagiaan. Mungkin ini adalah bentuk egonya dia, atau mungkin juga ketidaktahuannya dia harus berbicara apa kepada kamu. Nanti kita akan cek aja ya menggunakan kartu kata hati. Karena Kevin lihat di sini di energi kartu notice dan juga offer, yang energinya paling kuat adalah sebenarnya dia nggak memberikan kabar kepada kamu. Itu memang tidak ada sebuah perpisahan yang tidak diselesaikan, atau memang segalanya ini benar-benar belum tuntas, kayak ada masih ganjalan di situ. Notice ketemu sama offer, jawaban yang menawarkan sesuatu. Oke, kita cek untuk energi yang selanjutnya. Inner side, tuh kan bener kan si pekok yang aku cintai. Kevin rasa orang ini memang belum selesai dengan diri dia sendiri. Dia belum selesai dengan diri dia sendiri. Makanya tidak mudah ya bagi kalian untuk saling melupakan satu sama lain. Dan di inner child di sini adalah berkaitan dari ketidakdewasaan dan juga masa lalu. Mungkin kamu masuk dalam masa lalunya dia, atau mau juga hubungan yang memang benar-benar belum selesai, karena tidak ada kata perpisahan di sini. Dan kamu masih punya kesan. Kamu masih punya kesan di matanya dia. Ada sesuatu yang dia tidak sukai dari kamu. Mungkin kamu terlalu kekanak-kanakan di mata dia, makanya dia nggak muncul, atau justru sebaliknya. Tapi saat kebahagiaan, Kevin ngerasain ya, jejak hubungan kamu sama dia itu sebenarnya belum selesai sih. Karena dia di sini, yang Kevin rasa ya, yang Kevin temukan energinya di sini, ini hubungannya belum pamit. Kalau hubungan belum pamit, belum ngatain salam lah, kita harus putus, kita harus berakhir, belum ada kata-kata kayak gitu, itu mengindikasi bahwa sesuatu belum selesai. Dan ini kaitannya dengan inner child atau luka batin, atau ketidakdewasaan, atau sesuatu hal yang memang belum selesai. Oke, Kevin tembusin lagi. Nanti kita pakai kartu kata hati. Tembusin lagi. Ada kesan energi apa? Wow, kartunya adalah frame. Kalian bisa baca ya, frame, ingatan, batasan, dan juga kesan. Apakah ada kesan? Ternyata semakin ke bawah energinya jawabannya adalah iya. Kamu masih ada kesan saat kebahagiaan, walaupun dia gak ada kabar dari kamu. Kamu gak usah panik. Apa yang harus kamu lakukan? Self love aja saat kebahagiaan. Toh juga kalau energi kita, vibrasi kita positif, kita bisa naik apapun. Dan di sini, apakah kamu punya kesan? Ternyata ada, sekalipun dia adalah si pekok yang aku cintai. Di kartu frame di sini adalah banyak sekali ingatan, banyak sekali kesan yang terjadi antara kau dan diri dia. Kalaupun ini adalah cinta secara fisik, artinya kamu sama dia ini adalah hubungan yang nyata, pernah bertemu secara fisik. Kevin merasakan bahwa ada kesan tersendiri yang dia rasa dari kamu, yaitu bau tubuh kamu atau parfum kamu. Karena aroma yang secara langsung yang dia rasakan, ini yang membuat diri dia ingat pada diri kamu. Bau parfum kamu ini masih terasa, dan Kevin ngerasain di kartu frame di sini. Dia pernah berjalan ke sebuah tempat dan kemudian mencium bau yang sama seperti parfum kamu, dan di sini dia ingat kamu. Kalian pernah nggak sih ngerasain hal itu? Lagi kemana nih, jalan ke mall atau kemana, tiba-tiba kayak nyium bau, ini orang kok parfumnya baunya sama kayak si A nih. Dan itu pasti akan menjadikan stimulus untuk mengingat momennya. Dan ini dia ngerasain kamu punya kesan tersendiri di dalam benaknya, bahwa dari bau parfum kamu atau dari wangi tubuh kamu.
Ini yang Kevin rasakan. Karena kartu frame itu banyak sekali momen. Kalian bisa lihat ya, simbolnya ada seseorang yang dia menunjukkan sebuah frame. Di framenya ini tembus sampai ke belakang. Ada bayangan, ada bayangan, ada bayangan, dan menembus ke dalam lagi. Ini adalah energinya dari bawah tubuh kamu. Atau mungkin juga ada sebuah lagu yang dulu kalian dengarkan bersama, atau kalian putar bersama, atau kalian share bersama. Dan ini adalah sebuah kesan yang dia rasa. Apakah dia mendengarkan lagu ini, lagu yang punya kesan antara kau dan diri dia dalam waktu dekat? Jawabannya adalah iya. Karena di kartu frame ini berkaitan dari kesan, berkaitan dari ingatan. Dalam waktu dekat ini, Kevin ngerasain orang ini tuh kayak muterkan lagu, dan lagunya itu ada kesan tentang kamu, atau kenangan tentang kamu. Ini adalah energinya. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Wow, bener sih, dia akan nanti muncul lagi sih soal kebahagiaan. Kalimat oracle-nya adalah menggapai maaf kebersamaan. Yang tidak ada kabar dari kamu, ini artinya belum ada waktu, dan setelah itu dia akan menggapai meminta maaf dan juga kebersamaan. Tapi kamu lagi berhadapan dengan si pekok yang aku cintai ya, sahabat kebahagiaan. Dan bahkan di sini di energinya adalah ada kata menggapai dan juga maaf. Apakah dia bisa muncul lagi? Bisa. Tapi terserah kamu sih, sahabat kebahagiaan. Vibrasinya kamu di sini, entah kamu lebih di atas dia atau kamu di bawah dia vibrasinya, entah kamu di level power atau di level force, ini kamu yang akan menentukan dulu. Dan lihat kualitas hubungan ini itu seperti apa. Karena dua kartu pertama, di kartu Hypocrisy dan Blank, ini bukan seseorang yang peka, bukan seseorang yang bisa memahami secara mendalam tentang perasaan kamu. Jadi terkadang membuat kamu tuh kesulitan untuk mengekspresikan cinta secara emosional. Tapi kalau misalkan ini adalah cinta secara fisik, atau mungkin juga cinta secara mental, mungkin cinta secara mental akan terselamatkan sih. Karena cinta secara mental itu akan melihat esensi hubungan ini itu punya tujuan atau enggak. Orang-orang yang punya cinta secara mental, dia itu akan lebih terarah. Kalau nggak ada kabar, dia pasti akan memahami, menganalisa, oke, dia lagi sibuk, dia lagi ada urusan dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada kabar, ini berkaitan dengan perasaan dan emosional yang membuat hubungannya itu runyam dan lain sebagainya, cinta secara mental akan mengambil keputusan, iya atau tidak, lanjutkan atau tidak. Dan bahkan mungkin di energinya di sini, kamu sama dia ada sebuah pertengkaran, pertengkaran ini yang mungkin membuat hubungannya dia gak memberikan sebuah kabar, atau mungkin juga sama sekali tidak ada sebuah pertengkaran. Tapi Kevin melihat ya, bahwa ada sebuah pesan atau sebuah teks atau chattingan kamu di WhatsApp yang masih dibintangi dalam artian masih disematkan atau masih disimpan. Jadi kata-kata kamu, entah kata-kata terakhir kamu atau kata-kata yang punya kesan tersendiri, itu masih ada bintangnya, masih ditandain. Jadi ketika dia cek handphone, ngotak-ngotik handphone, lihat pesan yang disematkan atau pesan yang ada bintangnya, itu ada kata-kata kamu. Dan itu yang membuat dia punya kesan. Dia ngerasain kesan dari kamu di situ, dari kata-katanya. Mungkin itu adalah kata-kata penyemangat kamu sama dia, atau momen-momen kecil kamu sama dia ketika kamu memberikan semangat, support, atau dukungan ke dia. Atau mungkin juga yang disematkan itu adalah alamat kamu, atau mungkin juga pesan urgentnya kamu ke dia, dan itu masih disimpan di handphonenya dia, di WhatsApp. Kalian tahu kan di WhatsApp itu kan ada tandai pesan kan, yang bentuk simbolnya bintang itu, dan itu kamu masih ada disimpan sama dia. Dan ini cikal bakal bahwa diri dia akan hadir ke kamu. Oke, kita cek untuk energi yang selanjutnya. Tuh kan bener kan, akan muncul dan akan kembali. Kartunya adalah journey, perjalanan, pengalaman, dan memori. Kalimat oracle di sampingnya ini adalah memori atau ingatan, dan ada pengalaman. Kamu sama dia tuh masih ada pengalaman cinta, sekalipun kamu berhadapan dengan si pekok yang aku cintai. Tapi kalau dia bukan si pekok yang aku cintai, siapapun dia, sahabat bagian, kamu punya kesan kok. Kamu punya kesan.
kesan tersendiri. Dan mungkin orang ini juga pernah ngerasa, atau mungkin juga kamu atau dia, ketika dia itu menangis di hadapan kamu. Tangisan yang terkadang membuat sadar bahwa kamu punya tempat istimewa di hatinya. Yang setidaknya saat itu dia pernah menangis di hadapan kamu, curhat. Dia seperti berada di sisi terlemahnya dia, dan kamu nemenin. Itu adalah kesannya, kesan kamu di mata dia. Kevin ngerasain ya, orang ini dulu pernah kayak, mungkin ini love bombingnya dia ya, kayak ngerasa sunyi, kayak ngerasa memvalidasikan hidupnya dia dengan orang lain dan ke kamu. Dia pernah curhat kayak gitu. Dan kamu yang apa adanya ini membuat kesunyiannya dia yang dia rasakan itu penuh dengan kesan dari hal-hal kecil, dari memori-memori ini, perjalanan kalian. Tapi kalau di sini energinya adalah dia kebangetan banget. Jadikan ini semua sebagai pengalaman aja, sahabat kebahagiaan. Karena Kevin selalu mengajarkan sahabat kebahagiaan, jangan terlalu berharap kepada manusia. Yang terkadang manusia itu selalu ingkar. Ya, walaupun dia gak ada kabar, kamu masih cinta dia, kamu masih rindu dia, jangan berharap kepada manusia deh. Apalagi ini adalah era sosial media ya, banyak sekali godaan, banyak sekali sesuatu yang gak bisa disaring secara jernih, yang membuat perasaannya itu bermacam-macam muncul. Oke, kita cek ya, menggunakan kata hati. Yang tidak ada kabar atau tidak memberikan sebuah kabar kepada kamu, meskipun masih ada kesan. Kalau Kevin presentasikan kesan kamu di mata dia berapa persen sih dari semua kartu ini? Karena di sini negatifnya kuat banget, kenceng banget, apalagi di sini. Kevin presentasikan kesan kamu di mata dia tuh 70%, sahabat kebahagiaan. 70% masih ada. Dan kita akan cek kata hatinya itu seperti apa. Karena ini adalah bacaan general reading ya, sahabat kebahagiaan, bukan personal reading. Kita cek untuk kata hatinya dia. Aku mulai mengerti makna hubungan kita. Dia tahu makna hubungan kita itu seperti apa. Makanya di sini dia nggak semudah itu untuk hadir kepada kamu. Karena mungkin dia memahami bahwa mungkin tidak ada tujuan, mungkin tidak ada sesuatu hal yang harus digapai dalam hubungan ini. Dan ini yang dia rasakan. Dia sudah mulai mengerti makna hubungan ini. Kalau misalkan dia terlalu dominan dalam sebuah hubungan, tapi hubungan ini nggak ada sebuah tujuan, nggak ada yang digapai, jadi yang dia rasa adalah kebosanan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku berharap kamu memaafkanku suatu hari nanti. Itu kan dia pasti bisa muncul lagi. Apalagi di kartu Rich di sini, dia akan menggapai meminta maaf sama kamu dan bersama lagi sama kamu. Dan dua kartu ini yang Kevin sebutkan tadi, dia bisa muncul. Artinya ada kesempatan bahwa dia yang tidak ada kabar dari kamu, ada sebuah harapan dari diri dia bahwa kamu memaafkannya dia suatu hari nanti. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku merasakanmu seperti menjauh dariku. Ini bisa kebalik nih, sahabat kebahagiaan. Entah dia yang menjauh dari kamu atau kamu yang menjauh dari diri dia. Makanya tidak saling memberikan sebuah kabar. Atau mungkin juga hanya menjadi penonton story, status WhatsApp atau sosial media. Dan mungkin ini hampir sama di pembacaannya Kevin di tema yang lalu ya, saat bagian tema yang tentang hanya menjadi penonton story sosial media. Kalian cek aja di video itu. Lalu kata hati yang selanjutnya, kamu adalah canduku. Oke, masih punya gairah. Kalau candu ini bahaya juga nih saat bagian. Kalau gairahnya lagi naik datang, kalau enggak ya hening. Makanya harus berhati-hati di sini, apalagi kartu pertama dan kedua di pembacaan kita, hipokrisi dan juga kartu blank. Ini kamu lagi berhadapan dengan si pekok yang aku cintai. Yang terkadang ya, kalau dia kayak ngerasa bergairah banget ke kamu, muncul. Makanya kamu harus saring di energi semacam ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku selalu menunggu tanda-tanda darimu. Oke, dia memang menunggu momennya sih.
Dia menunggu momennya untuk muncul lagi kepada kamu, dan bahkan dia berharap suatu hari nanti kamu memaafkan diri dia, karena dia nungguin tanda-tanda dari kamu. Udah pas belum ya aku masuk ya? Udah pas belum ya aku muncul ya? Udah pas belum ya aku ngabarin kamu ya? Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, hubungan kita hanya sebatas teman. Tuh kan gak ada tujuan, cuma sebatas teman. Ini Kevin ngerasain ya, kenapa 70% energinya yang muncul ternyata HTS, sahabat kebahagiaan. Hubungan ini gak pasti HTS, hanya sebatas teman atau hubungan tanpa status. Ini gak ada sesuatu yang dikejar, hanya menikmati momen-momen aja. Makanya di sini Kevin merasakan energi orang itu kayak ngerasa bosan karena gak ada sesuatu hal yang dikejar. Makanya di sini dia, aku mulai mengerti makna hubungan kita. Dari pembacaan general ini, mungkin hanya friendzone saja. Hubungan kita hanya sebatas teman. Ini kalian bisa baca ya. Hubungan kita hanya sebatas teman. Terlihat gak sih di kamera? Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Kau adalah imajinasi terbesarku. Wah, bener kan? Gairah dan juga hasrat sih yang lebih dominan. Lalu untuk energinya selanjutnya, aku ingin lebih dari sekedar teman. Awalnya ini berharap lebih dari sekedar teman, tapi mungkin karena perbedaan, karena status dan lain sebagainya, sehingga sulit untuk berada di momen ini, yang ujung-ujungnya apa? Hubungan tanpa status. Padahal di awal sebuah hubungan, ketika ngerasain love bombing di situ, hubungan penuh dengan sisi emosional atau fase honeymoon kalian yang ngerasain perasaannya besar banget, ini berharap bisa lebih dari itu. Ternyata nggak bisa. Karena mungkin ada perbedaan status, mungkin karena ada sebuah jarak, ada sesuatu yang membuat kalian tuh nggak bisa menuju ke komitmen tersebut. Awalnya memang berharap bisa lebih dari ini, tapi nggak bisa. Kamu pun juga sama. Mungkin kamu juga berharap bisa lebih dari ini, bisa lebih dari sekedar teman. Tapi kenapa susah ke sana ya? Mungkin karena ada sebuah perbedaan status, menikah, atau mungkin juga sudah punya pasangan, atau mungkin juga karena ada sebuah perbedaan usia, jarak, restu, agama, faktor lain sebagainya. Karena ini adalah bacaan general, jadi energinya banyak banget ya soal pembagian. Lalu untuk energinya selanjutnya, aku sangat tertarik padamu. Nah, kita membahas tentang ruang masa lalu, atau kita membahas tentang kata hatinya dia yang berkaitan dalam ranah kesan pertama ketika dia rasa dia memang tertarik kepada kamu. Dalam artian kesan pertamanya adalah dia suka sama kamu. Dia belum ke tahap mencintai kamu. Dia suka sama kamu. Makanya dia tertarik kepada kamu. Secara fisik, kamu menarik di mata dia. Dan itu adalah kesan yang terasa. Berarti orang ini memang punya hasrat sama kamu. Karena dia tertarik kepada kamu secara fisik di sini. Oke. Lalu kata hati yang selanjutnya, aku tidak mengizinkanmu berada di dekatku. Ini alasan dia kenapa dia nggak memberikan kabar. Karena dia tidak mengizinkan kamu berada di dekatnya. Kenapa? Karena mungkin nggak nyaman hubungannya. Yang tadinya dia berharap bisa lebih dari sekedar teman, tapi ternyata hubungannya hanya sebatas teman atau HTS, atau sulit untuk menemukan sebuah kepastian dalam hubungan ini. Makanya dia di sini tidak mengizinkan kamu berada di dekatnya. Dan alhasil nggak ada kabar. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sorry, aku cuma PHP-in kamu. Tuh kan, si pekok yang aku cintai, astaga. Ini dari sekian pembacanya Kevin secara general ini. Kalau kamu udah tahu bahwa dia cuma PHP-in kamu, stop untuk berharap. Mungkin ini juga petunjuk dari semesta, atau mungkin juga ini adalah tamparan buat kalian bahwa ada yang PHP-in kamu. Karena energi pertama adalah si pekok. Lalu kita cek untuk energi yang terakhir. Aku berharap semua akan berlalu. Semua akan berlalu artinya belajar untuk beradaptasi, untuk tidak berharap lagi. Semua akan berlalu, ya pasti akan berlalu saat bagian. Ini adalah energi dari kata hatinya dia. Oke, berkaitan itu semua, ada energi zodiak apa sih yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke
zodiak kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek. Untuk zodiaknya dulu, ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita cek ya. Untuk zodiak yang pertama adalah Scorpio, lalu selanjutnya di sini adalah Capricorn, ada Gemini, ada Cancer, lalu adalah Virgo, lalu ada Leo, ada Aquarius, selanjutnya adalah Sagittarius, Aries, dan yang terakhir di sini adalah Taurus. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya, soal kebahagiaan. Dan untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf E untuk Eropa, ada huruf M untuk Mama, ada huruf W, ada huruf P, ada huruf D, ada huruf U, lalu di sini ada huruf Y, ada huruf J, ada huruf Q, ada huruf V, ada huruf G, selanjutnya ada huruf C, ada huruf O, ada huruf H, ada huruf S, ada huruf B, selanjutnya adalah huruf R, SBR, sabar, ada huruf F, ada huruf T, ada huruf X, dan yang terakhir di sini adalah huruf N. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.